Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dianita dari kelas 5B. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis saya dari jurnal Individual, Pair, and Group Writing Activity, a case study of undergraduate EFL student writing. Yang pertama, poin pertama yaitu penelitian dilakukan selama 3 minggu. Yang kedua, penelitian ini menggunakan non-probability sampling yang tidak melibatkan pemilihan acak. Yang ketiga, penelitian ini difokuskan pada sikap siswa hanya terhadap 3 kegiatan menulis. Yang keempat, studi ini mencoba untuk menentukan perspektif siswa terhadap aktivitas menulis yang berbeda berdasarkan 4 keterampilan penting yang dipraktikkan dan kepuasan mereka. Yang kelima, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 3 kegiatan menulis tentang penyelesaian tugas hanya pada satu genre, yaitu expository. Poin yang kedua yaitu data collection and analysis, atau cara peneliti mencari jawaban dari pertanyaan penelitian. Di sini, yaitu instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah wawancara semi-struktur dengan 9 siswa dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang berbeda yang diambil dari 72 siswa selama periode 3 minggu. Prosedur penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif siswa terhadap pekerjaan individu, pasangan, dan kelompok yang dikategorikan berdasarkan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang mereka yang berbeda. Perspektif ini adalah sikap siswa terhadap keterampilan yang dipraktekkan dan kepuasan saat terlibat dalam kegiatan menulis yang berbeda. Keterampilan yang dilatih ini adalah menulis, berpikir, berpartisipasi, dan komunikasi. Tugas yang dirancang diberikan kepada siswa selama kursus berlangsung. Semua 72 siswa dari 3 bagian menerima perlakuan yang sama. Mereka diajarkan oleh guru peneliti yang sama menggunakan silabus yang sama dari 17 pelajaran termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir serta bahan pengajaran dan evaluasi. Mereka juga memiliki kegiatan pra-menulis yang sama, memiliki metode apa saja yang dibahas dosen dalam pembelajaran pengantar menulis seperti brainstorming, clustering, menulis bebas, menggambar sketsa, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu finding atau jawaban pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil perspektif siswa terhadap kegiatan kerja individu, berpasangan, dan kelompok mengenai keterampilan yang mereka praktikkan, terlihat bahwa tidak semua peserta didik dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang berbeda diharapkan memberikan kontribusi yang sama terhadap keterampilan yang dipraktikkan, seperti menulis, berpikir, berpartisipasi, dan komunikasi. Karena perspektif siswa yang rendah dan adil terhadap keterampilan yang dipraktikkan selama aktivitas kerja individu, berpasangan, dan kelompok tampaknya serupa. Oleh karena itu, bagian ini bertujuan untuk membandingkan hanya siswa dengan kemampuan rendah dan tinggi untuk menunjukkan perbedaan antara kelompok siswa tersebut. Berdasarkan keterampilan partisipasi yang terdapat pada kelompok rendah, meskipun siswa tidak menilai karya individu dengan tingkat kepuasan tertinggi, mereka percaya bahwa mereka paling banyak mempraktikkan keterampilan partisipasi saat menulis secara individu. Hasilnya serupa dengan siswa dengan kecakapan tinggi yang juga berpikir bahwa mereka paling banyak menggunakan keterampilan partisipasi saat menghadapi pekerjaan individu. Poin yang keempat yaitu research gap atau penelitian lebih lanjut yang bisa dilakukan dengan melihat gap penelitian. Berdasarkan yang saya amati dan saya baca,
penelitian ini menggunakan atau termasuk kepada methodological gap. Karena penggunaan metode dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan metode penelitian sebelumnya. Penggunaan metode yang berbeda disebabkan oleh adanya indikasi bahwa metode yang digunakan sebelumnya kurang tepat dengan topik yang diteliti saat ini. Maka digunakan metode yang baru untuk menjawab masalah penelitian yang sama. Jika melihat pada gap yang digunakan pada penelitian ini, saya rasa akan ada sedikit kesulitan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Mengingat gap dalam penelitian ini menggunakan metode baru yang belum diterapkan sebelumnya. Sekian penjelasan dan hasil analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.